Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa menyambung diskusi di segmen sebelumnya terkait dengan investasi. Investasi di pasar modal ini ternyata masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam berinvestasi secara aman dan terjamin. Dan hal itu pula yang menjadikan jumlah investor di Bursa Efek Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Dan selengkapnya kita lihat dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, di mana ini merupakan data terkait jumlah investor pasar modal Indonesia. Di mana di tahun 2017 sebesar 1,12 juta SID, kemudian di 2018 1,61 juta SID, 2019 kembali meningkat ke posisi 2,48 juta SID. Di tahun 2020 bahkan menyentuh 3,88 juta SID, di mana kita tahu di tahun 2020 lalu pandemi sepertinya juga menjadi salah satu pembuka mata investor untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Kemudian hingga April 2021 tercatat jumlah investor di pasar modal berdasarkan jumlah SID mencapai 5,08 juta dan ini bersumber dari KSEI. Meski pemirsa konsisten mencatat kenaikan per tahun, namun kalangan analis menilai jumlah investor pasar modal di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan. Di mana menurut pengamat pasar modal Edwin Sebayang, jumlah ideal investor di Indonesia akan bisa dicapai jika investor pasar modal minimal sebanyak 10 juta investor atau mencakup hampir 5% dari total jumlah penduduk. Persentase tersebut juga mengacu pada jumlah investor pasar modal di negara tetangga yang sudah mencapai lebih dari 10% dari total jumlah penduduk. Edwin mengatakan jumlah investor yang semakin besar akan memperkuat ketahanan pasar modal, sekaligus menambah daya tarik dari pasar modal itu sendiri. Karena dengan semakin banyaknya jumlah investor, maka artinya ketersediaan dana pun semakin besar. Dan jika berbicara mengenai jumlah investor, tentunya juga tak lepas dari portofolio investasi yang menjadi pilihan bagi investor khususnya di pasar modal Indonesia. Dan di grafis berikutnya kita lihat seberapa besar jumlah investor dari masing-masing instrumen dalam berinvestasi terutama di pasar modal. Kita lihat informasinya pemirsa di grafis kedua, di mana di investor saham Desember 2020 ini sebesar 1,69 juta SID, di April 2021 mencapai 2,29 juta SID. Adapun investor reksadana 3,1 juta SID, di April 2021 4,4 juta SID. Sementara investor surat berharga negara atau obligasi di Desember 2020 460.372 dan di April 2021 520.652 SID. Kita tahu pemirsa berbagai langkah tentunya tetap dilakukan begitu ya, bahkan oleh pemerintah yang terus meluncurkan surat berharga negara versi retail. Sehingga ini juga termasuk menjadi salah satu katalis dalam mendorong pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Sementara itu pemirsa, pengamat pasar modal Edwin Sebayang mengatakan peningkatan investasi yang terjadi di pasar modal juga tak lepas dari peran investor retail. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, khususnya yang cenderung memiliki pandangan investasi jangka pendek, di mana keberadaan investor retail akan mendorong pasar untuk bergerak lebih dinamis dan memiliki volatilitas yang tinggi. Edwin menilai volatilitas yang tinggi dapat meningkatkan frekuensi trading sekaligus menumbuhkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk mendorong tumbuhnya jumlah investor retail di pasar modal, saat ini tentunya diperlukan edukasi yang komprehensif terkait pasar modal Indonesia, khususnya bagi investor pemula ataupun investor muda. Terkait dengan investor muda, pemirsa, kita pun bisa melihat bahwa jumlah investor dari kalangan milenial di Bursa Efek Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Kita lihat bagaimana kemudian datanya dari investor muda di Indonesia. Di mana proporsi investor muda per April 2021 jika kita bandingkan dengan Desember 2020 ini senilai 54,7%. Sementara di April 2021 57,4%. Terlihat ini peningkatannya cukup signifikan dibandingkan Desember 2020 lalu. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan generasi milenial dan generasi Z saat ini merupakan kalangan yang paling sesuai dengan ekosistem serta kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan Bursa Efek Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Hasan menambahkan peningkatan jumlah investor milenial juga erat kaitannya dengan penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi smartphone betul-betul dekat dengan para milenial dan generasi Z. Dan untuk mendorong peningkatan jumlah investor di Indonesia,
khususnya dari kalangan investor muda. Bursa Efek Indonesia telah melakukan sejumlah langkah yang konkret, di mana beberapa langkah diantaranya yang juga diinisiasi oleh Bursa Efek Indonesia untuk kemudian mendorong penggunaan smartphone dan juga teknologi digital, termasuk pengembangan aplikasi dari berbagai sekuritas untuk bisa semakin meningkatkan kemudahan dan juga kenyamanan bagi para investor. Sehingga tentunya tidak hanya investor muda saja, tapi investor yang mungkin lebih senior juga merasa dimudahkan untuk melakukan aktivitas investasi. Dan menyambung tadi pemirsa, bagaimana kemudian strategi atau langkah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mencapai peningkatan investor di tahun 2021. Kita lihat di grafis berikutnya pemirsa, di mana strategi-strategi sudah dilakukan. Di antaranya meningkatkan literasi pasar modal melalui sejumlah kegiatan edukasi, kemudian bekerja sama dengan influencer. Nah, ini juga menarik pemirsa untuk edukasi lewat media sosial. Kemudian juga mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melakukan penawaran perdana saham ataupun IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan melanjutkan tadi pemirsa, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan langkah tersebut juga harus diikuti dengan pengembangan metode literasi edukasi agar tidak tertinggal dengan tren pertumbuhan generasi muda kalangan milenial dan juga generasi Z. Untuk itu strategi pengembangan akan disesuaikan dengan media yang digunakan untuk melakukan edukasi. Dan kita tentunya berharap langkah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ini pada gilirannya akan terus mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia yang akan berdampak dalam jangka panjang untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Dan tentunya pemirsa, Anda juga bisa berperan dalam kemajuan pasar modal Indonesia dengan mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan berbagai instrumen yang cukup banyak ditawarkan dengan resiko dan juga return yang tentunya bisa disesuaikan dengan masing-masing gaya ataupun karakteristik investasi dari Anda. Dan tentunya jangan mudah tergiur dengan apapun yang ditawarkan terkait dengan investasi apabila itu tidak make sense atau tidak masuk akal dan bahkan tidak sesuai dengan perhitungan ataupun kalkulasi standar yang bisa kita bandingkan dengan berbagai instrumen lainnya. Dan tentunya kita berharap sekali lagi kita bisa menjadi salah satu motor bagi pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia baik untuk saat ini ataupun ke depannya. Ya pemirsa, informasi tadi semoga bisa menambah referensi Anda untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan pastikan Anda masih bersama kami segera kembali dengan informasi menarik lainnya.